waktu kiamat kelak, Alkitab ikut lenyap atau tidak? Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta HTD Very Clear. Waktu kiamat kelak, ya, Alkitab ikut lenyap atau tidak? Ya, jawabannya gimana? Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Ya, di dalam Wahyu 20 ayat 12, ternyata nanti saat penghakiman satu-satunya kitab suci itu cuman Alkitab. Sedangkan yang lainnya cuman disebut kitab, tidak pakai suci. Nah, pertanyaannya, ketika kiamat Alkitab satu-satunya kitab suci ikut lenyap apa tidak? Jawabannya tidak. Kok bisa tidak, Pak? Kan Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Tidak pernah ada kitab suci lain, ya, selain Alkitab. Nanti dibuktikan di Wahyu 20 ayat 12. Sebagai satu-satunya kitab suci, maka sangat logis kalau kitab suci ini disimpan oleh Allah sendiri, dijaga oleh Allah sendiri. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, maksudnya kiamat. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu, maksudnya firmanku, Alkitab tidak akan berlalu. Bagaimana caranya? Disimpan di surga, dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19. Wah, ciamik ini, Pak. Cuman satu-satunya kitab suci yang disimpan di surga untuk jaga-jaga nanti kalau kiamat. Jadi Alkitabnya tetap ada, karena Alkitab ini akan dipakai terus di bumi baru nanti. Cuman Kristen yang bisa begitu, dan itu didukung ada ayat Alkitabnya, ya. Jadi clear ya, nanti saat kiamat Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci tidak akan ikut lenyap. Matius 24 ayat 35, disimpan di surga, dimasukkan dalam tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19, ukurannya pas, besarnya tabut, ukuran volume tabut adalah 125 cm kali 75 cm kali 75 cm. Itu cukup untuk 66 kitab PL dan PB, ditambah segomer mana, ditambah 2 loh batu dan tongkat Harun. Very clear. Tak pernah sedetik pun Bapa disembah, tak pernah sekalipun Bapa di surga. Yesus Kristus Tuhan dan Allah itu yang harus disembah. Perhatikan, Yesus bukan Bapa. Mari sembah Tuhan Allah. Tuhan Allah, Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah. Luar biasa ya. Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa itu menurunkan kitab suci hanya sekali-kalinya, yaitu Alkitab. Menurunkan agama hanya sekali-kalinya, yaitu agama Yahudi. Very clear, dia yang memilih semua nabi, semua rasul dipilih oleh Yesus. Luar biasa Yesus ya. Bahkan Yesus menjamin bahwa Alkitab tidak akan lenyap pada waktu kiamat dengan cara disimpan di surga. Cuman Alkitab yang begitu, cuman Yesus yang bisa begitu sebagai Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali saya menghimbau para debater dari Tritunggal Penyembah Bapa, ya silahkan kamu ke laut saja. Kamu jadi debaternya ikan duyung
Atau ke hutan saja kamu jadi debaternya para bedes. Ya, kamu sama sekali tidak mewakili Kristen, ya, debatmu itu cuman nyebar bau mulut, maki-maki, menghujat-hujat keyakinan lain. Contohlah rajanya debat nih. HTD ini rajanya debat. Debat dengan santun, ya, dengan paham betul Alkitab, ya. Pahami Alkitab dulu. Penyembah Bapa tidak mungkin jadi debater. Iblis disembah kok jadi debater. Makanya mulutnya cuman nerocos maki-maki, ya. Seperti namanya penyembah Bapa, itu Bapak iblis disembah. Sembah Yesus kalau kamu mau jadi debater yang baik, ya, yang berdasar 1 Petrus 3 ayat 15. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.